Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam Perspektif Indonesia. Nama saya Ican Lembah. Hari ini kita mengudara seperti biasa di berbagai jaringan radio, Smart FM Network, juga di jaringan radio Sonora, ada di berbagai kota, diantaranya selain Jakarta adalah Manado, Makassar, Banjarmasin, Balikpapan, Surabaya, Palembang, Medan, Pekanbaru, Yogyakarta, dan juga di tempat lain kita bisa dilihat lewat YouTube di Radio Smart FM, kanal YouTube kami. Acara ini jangan lupa merupakan kerjasama yang erat yang sudah berlangsung 6 tahun antara Populous Center dan Smart FM Network yang kali ini didukung oleh The Match Senayan, Jakarta Selatan. Hari ini kita akan membahas topik yang barangkali sudah menjadi perhatian banyak pihak, karena setelah beberapa saat kehidupan yang kelihatan hampir normal, bahkan beberapa teman menyebutnya bukan new normal, tapi normal saja atau old normal. Namun terjadi lonjakan terdampak virus di mana-mana. Di Jakarta bahkan sejumlah pejabat senior dikabarkan positif terjangkit COVID-19. Di berbagai instansi juga demikian, bahkan kantor Dewan Perwakilan Daerah pernah di lockdown dan sekarang sedang disterilisasi. Mungkin beberapa data lain bisa dikumpulkan, tetapi intinya bagaimana kita membaca situasi yang menikung cepat seperti ini, atau bisa menikung, bisa melonjak ya. Hari ini kita akan membahas, topiknya sih berjudul Jakarta dan Dunia Memerah Lagi. Untuk itu, karena bukan hanya Jakarta, kita akan bersama narasumber di 3 kota dunia. Saya sapa dulu yang pertama yang ada di Jakarta, Bapak Alam Syah Saragih. Beliau adalah komisioner dari Ombudsman Republik Indonesia. Selamat pagi Pak Alam. Selamat pagi Bang Ican. Ya. Kita menuju ke dunia. Kita akan menyapa Pak Juhairi Mukhtar, PhD. Beliau adalah seorang adjunct profesor di University of North Carolina, Chapel Hill, yang ada di Princeton, New Jersey. Selamat pagi di sana apa? Di sana apa malam ya? Selamat malam Bang Ican, jam 10 di sini. Oh jam 10. Selamat malam Pak Alam, Pak Batir. Ya, selamat pagi Bang Juhairi. Masih anteng ya. Yang agak subuh ini sahabat kita Pak Bakhtiar Hasan, PhD. Beliau adalah senior biostatistician. Dia punya judul ini, gelar aja kita sudah ini gentar nih, dari European Organization for Research and Treatment of Cancer, European Union, yang ada di Brussels, Belgia. Selamat subuh di sana Pak Bakhtiar. Selamat subuh, selamat pagi. Alhamdulillah. Demi kemanusiaan, demi bangsa, demi ilmu pengetahuan, tidak ada kata subuh ya. Dunia bergerak 24 jam. World in flat, kata Tom Friedman. Baik, kita akan mulai. Saya kira tidak akan ada yang keberatan kalau kita minta review dulu dari Jakarta. Pak Alam Syah Saragih, saya ingin minta Anda memotret situasi nasional, walaupun Jakarta yang kita pakai sebagai titik masuk, karena bagaimanapun juga Jakarta sejak awal adalah kota pertama yang ditembus oleh virus corona dan terus menjadi semacam tanda petik ibu kota COVID gitu ya, sehingga diaspora orang Jakarta pun membawa ini menjadi terdesentralisasi tanda petik. Pak Alam, bagaimana kita melihat situasi ini, karena nampaknya berbulan-bulan situasinya seperti tidak pernah landai, tidak pernah stabil gitu, agak dinamis gitu. Atau Anda punya pandangan lain? Silakan. Ya, terima kasih Bang Ican. Saya melihat memang ya ini kita agak flashback, tapi sebetulnya membicarakan sesuatu yang tidak terlalu berguna karena nggak akan merubah keadaan lagi, tapi ya penting juga untuk melihat kenapa hari ini begini ya. Yang pertama memang sejak awal pemerintah kita tampaknya agak kebingungan mau menggunakan kebijakan apa menghadapi serangan COVID ini. Itu kelihatan secara umum, dan polemik terjadi, lockdown, tidak lockdown, terus sentimen kelas dipakai.
yang sebetulnya menurut saya takes time ya pada saat itu, dan lupa bahwa memang kita berbeda dengan beberapa negara. Kita nggak punya sovereign wealth fund. Bangsa ini kan sebagai otokritik, tapi bukan berarti untuk merendahkan. Bangsa ini memang tidak suka menabung, jadi sumber daya alam kemudian dikeruk habis. Kita nggak punya sovereign wealth fund yang disiapkan. Seperti Cina aja dalam waktu 16 tahun mereka punya 900 miliar dolar, sehingga ketika mereka memerlukan dana itu pada kondisi darurat ya siap. Indonesia tidak punya, sehingga ya harus mengandalkan APBN semata. Nah, pada saat itu pemerintah dihadapkan pada dua pilihan yang sulit melakukan komunikasinya pada publik. Apakah mau menyelamatkan dulu betul-betul untuk warga negara menghadapi COVID ini fokus dan kemudian menangani kesehatannya sambil kemudian mempersiapkan bagaimana beradaptasi, atau ingin memilih satu kebijakan, oke lah, kita tidak punya reserve, kita harus selamatkan ekonomi, kita harus selamatkan politik, tidak boleh guncang, bayarannya adalah korban beberapa manusia gitu ya, dibiarkan, toh jumlah penduduk kita banyak. Saya melihat pilihan-pilihan kebijakan itu sebetulnya lebih cenderung pada yang kedua, tapi kita kurang jujur untuk mengatakan itu. Karena apa? Karena memang sangat berisiko, dan itu terlihat dari beberapa hal yang sengaja dilakukan pelonggaran-pelonggaran di awal ya. Pada saat kita nyatakan hati-hati dengan mudik, ya dengan alasan bahwa orang di sini susah, dikasih cuma 600.000 gitu insentif dari pemerintah, sehingga dibiarkan untuk pulang ke kampung, dan itu sih semua orang juga tahu akan mulai jadi perluasan gitu ya. Nah, Jakarta kemudian all out berusaha untuk meredam, tapi hanya bertahan ya beberapa bulan, mungkin 3 bulan, 4 bulan. Ketika ekonomi dinyatakan digerakkan kembali, orang kembali lagi ke Jakarta, masuk ya terjadi seperti yang sekarang. Jadi siklus itu karena mungkin implikasi logis, Jakarta adalah pusat politik, ekonomi, sosial, hiburan, budaya, dan semuanya, perdagangan ya. Betul. Jadi jujur saja, jadi poin Anda ingin saya tekankan, kalau kita ingin membuka ekonomi, maka yang pertama kali akan diserbu, sekaligus juga akan memencar ke daerah adalah Jakarta. Jakarta, itu yang maksud saya, dan kota-kota besar. Itu jelas terjadi, percuma kita bantah, nanti kita menjadi makin tampak aneh ya. Jadi menurut saya memang nature-nya begitu, orang kembali dan wajar. Kemudian dilakukan pelonggaran-pelonggaran gitu ya. Jadi yang semula dari urban menyebar ke daerah, sekarang kembali lagi, dan memang akan begitu. Itu kelihatan juga. Saya bukan ahli epidemi, tapi kayaknya kurva kita nggak turun-turun gitu. Itu menunjukkan gejala yang seperti itu. Nah, kemudian bagaimana pemerintah merespon dengan budget satu lagi ya untuk pelayanan. Pertama kali dengan segala kelangkaan peralatan kesehatan, memang alokasi untuk kesehatan banyak dilakukan. Kemudian untuk bantuan sosial, yang saya juga aneh, tidak ada keinginan untuk menyederhanakan skema dari sejak awal gitu ya. Macam-macam skema lama dipakai dengan cepat, tapi nggak kompatibel. Kedua, pasti sebelum COVID pun kita sudah tahu pasti persoalan data akan jadi masalah, karena ini kan bukan cuma kelompok miskin by name by address yang selama ini sudah biasa terima, tapi kan ada sejumlah kelompok, katakanlah 40% dari penduduk kita itu yang rentan, yang harus disupport dengan budget. Jumlahnya terlalu kecil, anggarannya juga, alokasinya juga terlalu kecil, realisasi anggarannya juga sudah sangat lama. Orang akan bertanya-tanya kemudian, apakah anggaran realisasinya ini lama ini karena kelambatan Kementerian Teknis? Tidak. Saya lihat bahwa track record terbaik di pemerintah Indonesia itu adalah anggaran tidak pernah datang tepat waktu. Itu karena skema-skema administratif kita sangat rumit, dan cara pandang hukum kita juga tertinggal di belakang. Pada saat situasi darurat, orang masih sibuk mengancam dengan instrumen-instrumen hukum gitu ya, lupa menggunakan satu skema baru. Presiden juga tidak melakukan konsensus dengan BPK secara cepat dengan para politisi untuk menyatakan ini situasi darurat, kita kesampingkan aspek pidana, lakukan perbaikan-perbaikan administratif, kalau ada kekeliruan-kekeliruan itu wajar, dan kemudian mohon maaf para politisi, meskipun Anda dalam kementerian ada, mainan Anda terpaksa dikurangi
gitu ya. Itu tidak ada dilakukan konsensus atau diistirahatkan dulu sampai situasi mereda. Iya, diistirahatkan tapi dulu. Pak Alam kan Presiden melakukan dua hal kalau menurut saya yang saya catat. Pertama, membentuk Satgas Covid, kedua membentuk Satgas yang lebih besar dengan memasukkan pemulihan ekonomi. Jadi Satgasnya langsung diberi dua sayap gitu, satu sayap yang tetap mengurusi kesehatan, satu lagi mengurusi pemulihan ekonomi. Bagaimana ini? Ya, saya bercerita di 3 bulan pertama ini, Bang Ican ya, yang barusan itu, dan dulu dibentuk satu satgas yang khusus untuk COVID dengan segala masalah. Nah, kemudian pada periode sekarang, ketika sudah memang dilonggarkan, Jakarta punya problem juga, Bang Ican. Jakarta ini kota jasa, ketika ekonominya turun, maka PAD-nya juga turun. Jakarta ini APBD-nya itu mayoritas dari PAD, dari pajak daerah, hotel, resto, gitu ya. Itu jasa juga akan, iya, jasa. Pasti sangat terasa, kota-kota besar akan sangat terasa seperti itu. Dan dalam situasi tidak liquid, kas daerah, anggarannya, itu juga punya problem untuk mengintervensi yang sifatnya membutuhkan support anggaran yang sangat besar. Nah, tampaknya pada periode yang sekarang ini, pemerintah mulai fokus pada aktivitas ekonomi. Semua pembicaraan itu berkaitan dengan kelambanan dari realisasi dana restrukturisasi, dana pemulihan ekonomi. Mungkin optimistis karena mungkin kabar baik mulai muncul bahwa vaksin itu yang saya maksud. Semua perdebatan itu kemudian terus berlangsung karena apa? Karena semua punya satu pikiran yang sama, merasa bahwa vaksin sudah dekat akan datang gitu ya. Nah, persoalannya apakah vaksin yang ada ini cukup efektif? Saya bukan orang yang capable untuk menjelaskan itu. Mungkin nanti kita bisa dengar. Nanti kita tanya Pak. Nanti kita bahas. Nah, sekarang saya akan menyatakan bahwa pemerintah itu ada pada situasi memang sudah memilih menyatakan bahwa memang kemungkinan korban akan bertambah, tapi kami akan selamatkan ekonomi sebagai priority. Jadi itulah yang paling jujur sebetulnya gitu ya. Kalau tidak, kita tidak punya lagi resource lain, dan kami sangat berharap pada vaksin gitu. Nah, itu yang paling dasar, dan itu mempengaruhi semua sistem di dalam prioritas-prioritas pelayanan untuk penanganan COVID ini. Sementara begitu dulu. Baik, terima kasih. Para pendengar kami dan juga yang melihat kami di YouTube serta di audio streaming lewat jaringan Radio Smart FM. Kita tadi mendengarkan suara Pak Alam Syah Saragih. Beliau adalah Ombudsman Republik Indonesia. Kenapa kita mengundang Ombudsman? Karena ini terkait dengan kebijakan public policy yang melibatkan birokrasi dan pemerintahan. Dan tadi ada beberapa teman yang ikutan dalam Zoom kita menyatakan, Ibu Leili dan Pak Chong kalau tidak salah, bahwa Bogor juga sudah memerah, dan sekarang mulai besok kalau tidak salah kebijakan Bogor, saya lupa tanya Bogor Kota atau Bogor Kabupaten, melarang anak-anak berkeliaran di luar rumah mulai besok. Tapi kita akan ikuti perkembangannya. Pastikan Anda masih bersama Perspektif Indonesia. Kita masih punya banyak waktu, dan di Amerika sana masih ada Pak Juhairi, dan juga di Brussels, Eropa masih ada Pak Batiar Hasan. Pastikan Anda masih bersama kami. Kita istirahat sebentar. Ya, tadi suara seorang pejabat negara kita, Pak Alam Syah Saragih, yang memang tugas beliau adalah memperhatikan apa yang terjadi dalam proses pembuatan kebijakan publik, dan saya kira kita sudah mencatat beberapa hal yang sangat penting disampaikan oleh beliau. Sekarang kita coba mengarah ke dua ilmuwan kita yang membanggakan, satu di Eropa dan satu di Amerika Serikat. Kita ke Princeton, New Jersey dulu. Ada Pak Juhairi Muhtar di sana yang merupakan seorang epidemiolog, sedang menyiapkan buku. Saya kira kita akan minta beliau untuk membantu kita memotret situasi secara global. Tapi saya ingin bacakan dulu apa perbandingan di Jakarta yang dibaca di sini, Pak Juhairi. Ya. Tes 1,4 juta spesimen dari 800.000 orang, konfirmasi positif 100,3 ribu, artinya positif rate 12,4%. Itu di Indonesia. Di Cina, RR Cina tentu, tes itu 90,4 juta orang, konfirmasi positif 87.000 orang, positif rate-nya 0,09%. Saya tentu bukan ilmuwan, saya tidak bisa membaca apa artinya itu, dan Anda bisa membandingkannya dengan Eropa atau dengan Amerika Serikat atau Amerika Utara. Monggo waktu untuk Anda langsung dari New Jersey. Terima kasih Bang Ican.
Selamat pagi sekali lagi Pak Alamsyah, dan selamat dini hari buat Pak Bakhtiar. Saya sebetulnya sering juga ke Brussels. Kalau tahu sekarang begini, lain kali saya mampir di sana, Pak. Saya suka ke Institute Medicine Initiative under European Union. Ada banyak lumayan proyek-proyek di situ. Okay. Anyway, segera berkolaborasi nanti ya. Oh iya. Jadi bagus ketemu di sini kan. Sebelum kita ke masalah tes itu, Pak, ya tes seperti itu memang sebelum kita ke data global itu memang harus hati-hati, karena ada beberapa hal yang menyebabkan tes itu tidak selalu akurat. Ada istilahnya sensitivity. Jadi berapa sensitif kita bisa melihat betul-betul apa yang terjadi. Ada juga specificity, begitu kan. Terus yang jadi masalah di Amerika sebetulnya, hasil tes itu nggak segera langsung ada. Jadi setelah dites kita perlu nunggu 2, 3, 4 hari, ya percuma, karena pada saat itu mereka mungkin sudah membawa virus itu kan, sudah menyebarkan. Jadi masalah perbedaan positive rate atau incidence rate itu sebetulnya itu ada beberapa macam. Itu memang hal yang belum sepenuhnya dimengerti. Nanti di data yang saya perlihatkan ada juga perbedaan-perbedaan itu. Jadi sebelum kita membahas masalah bagaimana di Jakarta, ya coba saya sajikan data hari ini bagaimana dibandingkan dengan keadaan di dunia, juga keadaan di beberapa negara ya. Saya share ini slide-nya, mudah-mudahan bisa dilihat. Ya. Bisa kelihatan ya? Oke, Pak Juwairi sedang membagi bahan presentasi tertulis, silakan. Ya. Jadi secara umum begini, pada hari ini saya cek beberapa jam lalu, di dunia ini ada lebih dari 24 juta kasus totalnya ya. Kemudian yang meninggal itu lebih dari 83.000. Nah di Amerika ini memang kasus yang terbanyak di dunia, itu 5,8 juta, yang meninggal 180.000 lebih. Nah di Indonesia sampai sekarang 165.000 ya kan. Terus yang meninggal sekitar lebih dari 7.000. Nah pertanyaan yang pertama begini sebetulnya, Indonesia itu kan 4 besar di dunia kan, setelah Cina, India. Dalam jumlah penduduk ya? Betul, dalam jumlah penduduk. Indonesia sama Amerika sebetulnya nggak terlalu banyak beda, Pak. Jadi kalau kita bandingkan misalnya sebentar, di data ini ya, penduduk Amerika itu kan sekitar 330 juta. Ya, nah yang sudah terpapar itu sekitar 5,8 juta. Jadi yang istilahnya incidence rate-nya itu ya, rate dari orang yang terpapar COVID di Amerika itu sekitar 178 per 10.000. Jadi setiap 10.000 penduduk, 178 itu terpapar. Nah, coba bandingkan di Indonesia. Ini yang data yang saya tahu, 274 juta penduduk Indonesia yang terpapar. Ini data hari ini ya, hampir jam ini juga dari Johns Hopkins University. Itu 165.000. Jadi kalau dihitung, sebetulnya incidence rate di Indonesia itu jauh lebih rendah dari di Amerika. Nah ini urusannya panjang ya, ini bukan cuma karena kita memang tidak terpapar terlalu besar, tapi juga bisa karena tesnya kurang akurat dan sebagainya. Tapi misalnya begini, kalau kita asumsikan sebetulnya peluang orang untuk terpapar di Amerika dengan di Indonesia sama, kalau kita aplikasikan rate yang sama di Indonesia itu bisa sampai 4,9 juta gitu ya. Pak Juwairi, berarti radar kita tidak kurang tajam? Bisa begitu, tapi bisa juga begini, mungkin kita memang saya pikir begitu. Jadi seolah-olah tes kita mungkin kurang lengkap gitu ya. Satu berbagai hal itu bisa yang pertama. Yang kedua, ini belum jelas. Mungkin orang kita memang secara umum tidak terlalu terpapar karena kita lebih tertutup, bisa jadi. Ya nggak? Karena kalau laju orang ke Amerika dari berbagai penjuru dunia kan lumayan tinggi juga. Jadi kalau saya bilang, ini dugaan saya ya, mungkin nggak setinggi 4 juta, tapi juga nggak serendah 165.000. Jadi saya pikir itu di antara keduanya itu. Jadi kalau kita bandingkan berbagai hal, antara tes yang belum terlalu akurat atau mungkin terlalu lengkap, dan nanti Pak Bakhtiar bisa bicara masalah samplingnya mungkin seperti apa gitu ya. Jadi di antara kedua itu, nah ini saya pikir perlu kita lihat sebagai perbandingan antara kita ya Jakarta juga nanti dengan kota-kota lain.
ini dari segi landscape dari satu titik gitu ya. Nah kalau kita lihat dari trennya, nah saya bagi yang tidak melihat slide, sebetulnya Indonesia itu mungkin mirip dengan ini perbedaan Amerika dengan Indonesia. Kalau Indonesia itu naik terus, jadi tadi seperti Pak Alam bilang, ini wave yang satu, gelombang pertama aja belum selesai, memang belum gitu ya. Nah di Amerika pada saat pertengahan Maret itu kan mulai naik terus tuh, Bang Ican, terus pertengahan Maret kebanyakan lockdown, nggak semua, kebanyakan lockdown. Makanya dari mulai pertengahan Maret sampai Juni itu ada penurunan, ya nggak, meskipun nggak terlalu banyak, tapi menurun. Coba saya pertegas. Waktu lockdown itu saat menurun itu saat lockdown. Oh iya. Jadi pada saat hampir semua negara bagian ini urusan politik juga, Bang Ican. Jadi ada negara-negara bagian yang memang sangat ketat menerapkan lockdown. Itu saya kasih contohnya ya. Perbedaan negara bagian, ada negara bagian yang kurang ketat. Tapi secara umum di seluruh Amerika, kalau kita jumlahkan, pada saat lockdown itu ditetapkan pertengahan Maret, sampai Juni itu menurun terus. Nah, Juni itu kan musim panas, ya nggak? Ya, itu yang pertama. Yang kedua, tekanan karena ekonomi, kita harus jalan. Nah, itu nanti kita bahas belakangan. Sepertinya mereka itu terlalu cepat. Seperti saya bilang dulu, start slow. Mungkin terlalu cepat, naik lagi kan? Naik lagi. Jadi gelombang kedua mulai sekitar Juni. Karena orang sudah terlalu lama terkurung, jadi begitu keluar seperti euforia. Dan juga dari segi ekonomi kita harus maklum, Bang Ican. Kita kan di Indonesia juga ekonomi harus jalan. Nah, masalahnya bagaimana kita menyeimbangkan antara mengontrol penyebaran dengan menghidupkan ekonomi. Yaitu nanti kita bisa bahas ke belakang beberapa langkahnya. Nah, jadi bulan Juli kemarin itu ada lockdown kembali lagi, sekarang mulai turun lagi, tapi nggak di semua tempat. Jadi kalau saya bilang di Amerika itu sudah ada dua wave ya. Yang pertama peaknya itu sekitar pertengahan Maret, kemudian mulai lagi sekitar bulan Juni, peaknya itu bulan Juli. Jadi sekarang mulai turun lagi. Nah, ini perbandingan Indonesia dengan South Korea, dengan Korea Selatan. Korea Selatan, Indonesia terus naik kan. Korea Selatan sebetulnya nggak pernah ada lockdown. Cuma pada saat ini kejadian, mereka cepat. Bergerak cepat dalam arti tesnya dengan cepat, hasilnya dengan cepat, kemudian tracing, jadi mereka ikuti semua kasus itu dan isolasi. Jadi tanpa lockdown pun kita lihat sangat landai, malah sangat rendah kan. Nah, awal Agustus saya dengar, ini data yang terakhir, mulai naik lagi. Ya enggak. Jadi meskipun Korea Selatan yang saya pikir menjadi gold standard untuk urusan ini dari segi kontrol ya, mereka mulai naik lagi sekarang bulan Agustus. Dan sepertinya masih kelihatan naik. Makanya mereka mungkin dengar di berita mulai menerapkan aturan-aturan baru lagi kan. India kan berapa kali naik turun dan beberapa kali lockdown. Jadi salah satu alasan mungkin pemerintah kita tidak mau menerapkan lockdown karena di beberapa tempat waktu di lockdown terus beberapa saat katakan lockdownnya dikasih jangka waktu durasi gitu, begitu habis dilepas lonjak lagi. Jadi mungkin kebijakan rem dan gas ini tidak dipakai, yang dipakai adalah kopling. Jadi tidak pernah lockdown, tetapi tidak pernah juga terlalu terbuka. Bagaimana itu? Ada contoh lain di negara lain nggak yang terkait dengan seperti atau di negara bagian Amerika? Yang di slide ini kelihatan Brazil sama India, Bang Ican. Jadi kalau saya bilang ya, yang menurut data ini, yang naik turun di ini itu nggak terlalu banyak. Jadi secara umum India sebetulnya naik terus. Oke. Nah Brazil lebih lagi ramai lagi karena naik turunnya cepat sekali. Tapi secara umum itu memang naik. Makanya sekarang kedua terbanyak di dunia kan di bawah Amerika. Pak Juwairi, saya mau agar kita punya potret yang hampir sama gitu. Kalau kita lihat negara-negara, perbandingan negara maju dengan tidak, ya saya tidak tahu Brazil lebih maju dari Amerika, tapi saya kira Amerika lebih maju dari Brazil, dan India walaupun sudah maju tetapi tidak lebih maju dari Amerika. Kalau kita lihat dalam standar yang kasar seperti itu, apakah kita bisa katakan sebenarnya problem di negara-negara di luar negara-negara maju adalah
radar tidak tajam atau potret mereka tidak tajam, sehingga mungkin grafiknya bisa dilihat harus secara konservatif saja, bahkan mungkin di atas itu. Saya pikir itu apa namanya, ada benarnya, Pak. Jadi kalau kita lihat secara global di dunia sekarang ya, yang ada yang berbicara begini, wah ini negara yang memang lebih demokratis, lebih berhasil atau kurang berhasil dibanding negara yang otokratis misalnya gitu ya, misalnya Cina gitu. Ya Amerika dibilang otokratis. Tapi nggak begitu juga. Kalau kita lihat Korea Selatan kan sangat demokratis, buktinya mereka berhasil kan, negara-negara banyak, negara-negara Eropa. Taiwan juga. Taiwan juga, ya kebanyakan sangat baik. Jadi saya pikir ini lebih ke mungkin kurang yang pertama tadi yang Pak Alam bilang, kurang cepat tanggapnya pemerintah di awal-awalnya. Itu sangat penting kalau saya bilang, karena maaf aja saya bilang di Indonesia kurang agak telat. Malah saya dengar bahwa ini biasa aja gitu kan. Nah, tadi yang Bang Ican bilang, mungkin negara-negara yang masih berkembang masih kekurangan sumber daya untuk itu, ada benarnya, tapi bukan berarti bahwa kita nggak bisa mengatasi. Karena apa? Negara kaya pun dari negara bagian ke negara bagian beda juga. Kita lihat misalnya ini, contoh ini di New York itu ya, New York itu pada saat mulai ini New York dengan Los Angeles. Ya. Los Angeles sebetulnya menerapkan lockdown lebih awal daripada New York. Jadi melihat ini New York, kota New York, kota Los Angeles, atau negara bagian New York, negara bagian California. Ini kota. Ya, jadi California khusus Los Angeles, ini New York State khusus New York City, termasuk Manhattan, Long Island dan seputarnya kan. Jadi orang-orang LA waktu itu karena sesuai dengan aturan gubernur California bilang oke, kita lockdown. New York agak telat, tapi bagusnya New York, mereka betul-betul gitu loh. Jadi setiap hari gubernur New York itu setiap hari memaparkan begini keadaan sekarang, begini kebijakan kita, mengapa kebijakan seperti ini aturannya dan sebagainya. Jadi kita lihat di kurva ini penurunannya sangat drastis. Dan sampai sekarang pada saat ekonomi mulai menggeliat, kuncinya dua sebetulnya Bang Ican. Yang pertama, start slow. Jadi jangan kita buka ekonomi lalu langsung dibuka semua kerannya kan. Jadi itu yang pertama, harus dibuka pelan-pelan. Terus yang kedua, memang ujung-ujungnya semua komponen masyarakat, baik pemerintah masyarakat, memang harus mengikuti aturan itu. Nah yang di LA, mereka sebetulnya lockdown kan, cuma karena mereka tidak efektif, jadi tidak betul-betul menerapkan social distancing dan sebagainya, ujung-ujungnya mereka naik terus sampai sekarang. LA ya. Jadi kembali ke masalah Jakarta. Itu LA ya. LA secara umum. Nah ini contoh dua kota yang kontras Bang Ican. Jadi ada banyak beberapa variasi di kota-kota lain atau di negara-negara bagian lain. Cuma intinya kalau kita nggak mengikuti 4 hal yang dulu saya bilang. Yang pertama, social distancing memang harus. Yang kedua, barrier control. Jadi kalau kita buka bisnis lagi, restoran atau toko-toko, kita harus ada barrier antara kasir dengan pengunjung misalnya. Nah di sini kalau misalnya orang mau membayar ke kasir itu ada bulatan-bulatan merah berdiri di sini, dan jadi ada. Indonesia juga sudah mulai begitu. Sudah mulai ya. Ya. Nah, yang saya bilang tidak kalah pentingnya, yang ketiga itu ya administrative control. Jadi pemerintah harus jelas dan komunikasinya harus jelas. Nanti tadi saya lihat ada di pesan Zoom di Bogor, orang tua, lansia dan anak-anak dilarang keluar rumah. Ya. Saya pikir asal ada social distancing, mereka juga kan perlu keluar rumah gitu kan. Mungkin yang seperti itu perlu dijelaskan lagi ya sama wali kotanya, maksudnya seperti apa, terus dan seterusnya. Ini contoh yang lain lagi, ini San Francisco sama New York. Jadi San Francisco itu mirip seperti LA itu di California. New York ini secara New York State secara umum kota memang bagus Bang Ican. Saya kira begitu dulu ya. Dari segi perbandingan Jakarta dan kota-kota di dunia. Baik, itu tadi suara Pak Juhairi Mukhtar, seorang PhD yang sekarang menjadi adjunct profesor di University of North
Carolina di Chapel Hill, dan kita akan lanjutkan lagi. Saya masih menyimpan seorang akademisi lagi yang berada di Eropa, Pak Bakhtiar Hasan. Kita lanjutkan setelah pesan komersial dari studio Smart FM Jakarta. Ya, karena kita memang harus memakai kacamata sains, jadi kita memang sengaja mengundang selain satu orang pejabat negara, 2 orang saintis kita yang berkualifikasi internasional. Tadi yang berbicara Pak Juhairi Mukhtar dari New Jersey. Kita ke Brussels untuk berjumpa dengan seorang senior biostatistician. Waduh, pekerjaan ini saya baru tahu nih. Dari European Organization for Research and Treatment of Cancer, European Union. Di Brussels ada Bakhtiar Hasan, PhD. Pak Bakhtiar. Pagi, Eng. Selamat pagi. Oke. Sekarang kita mau dengar suara Anda ini. Kalau kita lihat kan televisi menayangkan bagaimana di Eropa terjadi euforia di berbagai macam trademark Eropa, kan itu kafe-kafe di pinggir jalan dan segala macam. Tapi sebetulnya bagaimana potret di Eropa sendiri, Pak Bakhtiar? Ya, terima kasih, Denga. Pertama-tama saya sampaikan selamat pagi dan juga selamat malam untuk Pak Juhairi ya. Tadi saya agak sedikit buru-buru bangun tadi, Denga. Hari ini ada spesial sedikit ya, alhamdulillah. Pertama-tama yang perlu kita barangkali tekankan dengan situasi ini, bahwa COVID-19 itu adalah suatu penyakit yang baru ya, penyakit infeksi baru. Karenanya informasi dan pengetahuan tentang penyakit itu juga terbatas. Bukan hanya terbatas, juga berubah secara cepat sekali. Ya. Jadi komunitas saintifik di dunia pun bereaksi dengan berbagai ragam ya. Kalau dulunya misalnya itu publikasi itu menunggu peer review yang begitu panjang, dengan adanya COVID-19 ini orang kan memerlukan informasi yang begitu cepat, sehingga banyak hal-hal yang dahulunya itu terjadi dengan secara hati-hati, sekarang orang mengapproachnya dengan cara yang berbeda, dengan jauh lebih cepat. Dan di satu sisi itu adalah hal yang baik, namun di sisi lain juga akan menimbulkan banyak hal yang tidak diduga sebelumnya. Dalam artian ada publikasi yang di jurnal internasional misalnya ya, seperti yang lalu ada di New England. Pak Jauhari kalau dengar New England pasti tahu itu ini ya. Di New England dan Lancet ya. Ini dua jurnal yang paling bagus di bidang kesehatan ya, di bidang kesehatan atau penyakit secara umum. Ternyata mereka harus retrak ya, ada beberapa paper, paling tidak ada 2 paper yang harus diretrak. Karena apa? Karena problemnya yang terkait dengan datanya sendiri, Pak. Datanya juga sudah salah ya, apalagi metodenya. Exactly ya. Jadi dengan prosedur yang dilanggar, kalau mau katakan seperti itu ya. Itu saya hanya mengambil dari sisi saintifik ya, di mana komunitas saintifik melakukan hal-hal yang begitu hati-hati sebelumnya, ternyata terjebak juga. Nah, kalau misalnya kita expand ini, maksudnya dari situasi itu tadi kemudian kita potretkan ke reaksi pemerintah di dunia juga beragam sekali ya. Karena biasanya kalau di Eropa sini, ketika pemerintah melakukan kebijakan demikian, yang mereka lakukan itulah pendekatan saintifik ya. Jadi semua kebijakan yang mereka buat itu berdasarkan data sains ya. Nah, tidak ada jalan lain. Tidak ada jalan lain. Tapi kita dalam hal ini saya tidak bisa berkomentar terlalu banyak tentang situasi Indonesia, karena memang situasi negeri-negeri itu beda-beda ya. Karakteristik setiap negeri itu berbeda ya. Dan yang kedua, hal yang setelah mengetahui bahwa potensi penyakit ini begitu besar dalam penularannya ya, karena awal-awalnya bilang oh ya ini penyakit ini tidak terlalu menular ya, banyak yang underestimate ya, if you wanna say like that. Termasuk Belgia di sini. Belgia ini awalnya mereka bereaksi dengan cukup lambat ya, Saya balik dari Indonesia waktu itu tanggal 14 Maret ya, 14 Maret. Di Jakarta sudah rame
Kemudian saya singgah transit di Turki juga sudah ramai. Tapi begitu masih Belgia waktu itu masih santai-santai saja ya. Dan ternyata setelah itu kita lihat dampaknya luar biasa besar ya. Karena Belgia termasuk salah satu negeri di mana COVID-19 ini mengambil angka mortality rate-nya termasuk yang paling tinggi ya. Di Eropa sih termasuk salah satu yang paling tinggi. Namun setelah mereka mengambil drastic measure ya dengan lockdown, some of them partial lockdown ya tentunya. Alhamdulillah sejauh ini bisa teratasi kalau kita tahu bahwa ya waktu lockdown itu terjadi penurunan drastis ya. Ada datanya ya. Itu pasti. Mungkin saya bisa share screen saya mungkin ya. Gak apa-apa kalau nggak pakai juga ya, kita percayalah pasti. Oh ya ada. Ya. Ini dari data yang dari ECDC tadi ya. Dari ECDC itu European Center for Disease Prevention and Control. Kalau di Eropa itulah lembaga yang biasanya didengarkan ya, di mana mereka memberikan data-data epidemiologi termasuk tentang COVID-19 ini. Kita lihat dari Maret sini awalnya sampai bulan Agustus, hampir akhir Agustus sekarang ya. Yang grafik yang merah di situ itu menunjukkan rata setiap 14 hari ya daripada kasus-kasus COVID-19. Kita lihat puncaknya itu pada sekitar antara bulan April dan bulan Mei ya. April dan Mei, dan kita lihat setelah puncak tersebut dia kemudian menurun di bulan Juni, Juli sudah mulai flatten. Tapi ketika lockdown dibuka ketika lockdown itu dibuka pada bulan akhir Juli lalu dan awal Agustus, kita lihat kasus automatically naik ke atas. Nah, yang menarik sebenarnya Deng Ichan, ini di Eropa ini ada beberapa pandangan awalnya. Pak Johari mungkin bisa kasih ininya nanti sisi epidemiologi secara epidemiologinya bagaimana. Tapi di Eropa sini ada pandangan dulu ya, bukan cuma dulu dan sekarang masih dianut di Swedia sana ya. Ada yang mereka sebut itu dengan herd immunity. Ini kata-kata yang sakti juga ini, herd immunity. Ya, nah awalnya orang-orang di UK itu awalnya ingin mengambil approach ini ya. Itu mungkin salah satunya tadi karena pengetahuan yang terlalu sedikit mengenai penyakit ini, karena itu penyakit baru. Jadi mereka ingin mengambil approach herd immunity. Dalam artian kalau herd immunity kita men-treat penyakit itu sebagai penyakit secara natural, dan dia pasti, karena namanya penyakit pasti ada orang yang meninggal itu ya. Tapi ketika sudah cukup orang terinfeksi dalam suatu komunitas, dengan sendirinya penyakit itu akan mereda ya. Itu secara teknisnya demikian. Nah, ketika UK mengambil approach ini pada awalnya, mereka ingin mengambil approach ini, tapi suddenly mereka change course ya, karena yang mereka lihat apa yang terjadi di Italia. Di Italia waktu itu banyak sekali kematian, rumah sakit penuh, hampir tidak ada emergency room yang tersisa ya. Karena itu UK mengambil langkah-langkah drastis, walaupun dia cukup terlambat juga ya. Waktu itu UK berhasil dalam artian mereka bisa lockdown, namun agak lambat sedikit, dan UK adalah salah satu negara yang paling terdampak di Eropa, di samping Belgia, Italia, dan juga Spanyol ya. Nah, yang menarik barangkali kasusnya itu adalah kasus Swedia. Ya. Swedia ini adalah salah satu negara yang terkenal paling maju di dunia dalam bidang kesehatan ya. Rekor public health mereka itu salah satu yang paling baik di dunia. Swedia misalnya dengan Denmark, kemudian dengan pendekatan negara-negara Skandinavia yang dingin itu ya. Skandinavia. Nah, dalam kasus Swedia ini mereka tidak melaksanakan lockdown secara ketat. Ya. Tidak. Ini salah satu negara dan itu menimbulkan kontroversi. Kalau di-compare dengan Italia atau Belgia itu hampir angka kematian mereka itu hampir mirip ya. Tapi ingat, mereka tidak melakukan lockdown. Tapi di-compare dengan negara tetangga mereka seperti misalnya Finlandia atau misalnya dengan Denmark, mereka itu jauh lebih banyak angka kematiannya ya. I see. Ya. Jadi tetap saja yang lockdown sama tidak itu berbeda ya? Ya, tetap berbeda. Tetap saja yang tidak lockdown itu jatuh korban lebih besar walaupun dengan perbandingan jumlah penduduk yang hampir sama. Itu dia, Deng. Itu, dan ini ketika kita berbicara tentang perbandingan tadi itu,
memang a little bit tricky ya. Kalau misalnya mau membandingin antara Indonesia, misalnya kita mesti cari ya karakter-karakter yang mirip kira-kira dengan apa harus dibandingkan. Jadi misalnya ketika kita berbicara tadi tentang Swedia, jadi perbandingan yang wajar atau kira-kira tidak terlalu bias dalam hari ini adalah kalau dibandingkan dengan Denmark ya, atau Finland atau Finland ya, atau dengan Norway dalam hal ini. Dan di situ kita lihat kontras sekali hasilnya. Ya. Oke. Jadi kalau bisa kita mau masuk ke break Jurnal 9. Jadi intinya dalam di Eropa sendiri terjadi perbedaan treatment awalnya, tapi sekarang itu sudah lebih fokus ya. Sekarang lebih fokus ya. Walaupun yang di mana yang di Swedia itu masih cukup keras kepala karena pengambil kebijakan mereka dari awalnya itu cukup memang dia ingin ke arah ini, ke arah herd immunity tadi ya, dan mereka katakan sebenarnya dalam beberapa publikasi dikatakan mereka sudah sekitar 20-30% dari penduduknya sudah terinfeksi dalam artian sudah punya immunity ya. Jadi ini harus diingat ya, dengan infectious disease like ini ya, like yang what we have now itu memang ada ininya. Setelah kita ini terinfeksi, katakan either kita suffer daripada infeksi itu atau tidak, karena banyak juga orang yang terinfeksi tapi tidak suffer ya. Ini harus diingat hal yang ini. Baik. Nah, ketika sudah mereka terinfeksi itu ada yang namanya ini imunitas terbangun dalam tubuh seseorang. Ini secara sederhananya memang demikian cara bekerjanya penyakit infeksi. Oke, baik. Kita istirahat dulu dan mudah-mudahan tidak ada istilah lagi nanti political immunity. Kita akan lanjutkan diskusi kita setelah Jurnal 9 yang dipersiapkan oleh jaringan Radio Smart FM. Pastikan Anda masih dalam Perspektif Indonesia dengan para pembicara Pak Alamsyah Saragih, Pak Juhairi Mukhtar, dan juga Pak Bakhtiar Hasan di beberapa tempat di belahan dunia ini. Kita akan lanjutkan setelah tayangan komersial dan Jurnal 9. Ya, kembali bersama saya Ican Laulemah dan sejumlah narasumber. Ada Pak Alamsyah Saragih dari Ombudsman Republik Indonesia, juga ada Pak Juhairi Mukhtar, seorang akademisi yang sedang menjadi dosen terbang di University of North Carolina Chapel Hill yang ada di kota Princeton, New Jersey. Juga ada yang tadi menyelesaikan presentasinya sebelum kita istirahat, yaitu Pak Bakhtiar Hasan, juga seorang PhD yang sekarang ada di Brussels, Belgia. Setelah kita ke dua tempat penting untuk belajar, ya biasalah negara-negara itu kan lebih maju, Amerika Utara dan Eropa. Kita kembali ke Jakarta, kembali ke sini ada Pak Alamsyah Saragih setelah mendengarkan berbagai macam ulasan dari dua saintis kita. Bagaimana Pak Alamsyah menanggapinya? Ya, Bang Ican, saya semakin yakin bahwa Indonesia jadi punya persoalan. Yang pertama, kita tidak punya resource yang cukup ya untuk melakukan lockdown seperti yang dicontohkan di beberapa tempat. Tapi juga di satu sisi kita juga kurang berani untuk menyatakan bahwa kita mau menggunakan alternatif untuk herd immunity seperti Swedia itu. Walaupun fakta-fakta di negara manapun, contoh-contoh di beberapa tempat tadi yang disampaikan oleh Bang Juhairi dan Bang Bakhtiar tadi menunjukkan memang yang lebih ketat, dia lebih rendah gitu ya infeksiusnya. Jadi pilihan kebijakan lockdown selalu lebih unggul ya? Lebih unggul dalam hal untuk menyelamatkan nyawa manusia. Tapi memang tentunya ada konsekuensi biaya yang selalu jadi persoalan di Indonesia, yang saya bilang dari awal tadi. Ini semua risiko dari kita tidak pernah mereserve dana publik kita ya. Pak Alamsyah, kalaupun kita tidak ada reserve dana, apakah sebenarnya kita itu betul-betul tidak ada uang? Ada uang, sangat terbatas. Yang saya bilang itu harus membutuhkan keberanian dari pemerintah juga untuk menyatakan puasa politik dulu. Politik yang saya maksud di sini adalah keinginan dari kekuatan-kekuatan politik tertentu untuk menggunakan orang-orang yang ada di dalam kabinet untuk mendapatkan manfaat politik dari anggaran gitu ya. Bukan dengan cara merampok anggaran, bukan ya, maksud saya mereka mengelola anggaran. Mengelola anggaran. Nah itu harus memang dibatasi dan semua tinggal belanja gaji apa boleh buat gitu ya di papas. Jadi proyek dan program di freeze.
di freeze betul-betul, kecuali yang betul-betul maintenance untuk sesuatu yang berisiko. Dan tapi Pak Alam, kalau begitu kita tidak bisa hanya mengarahkan telunjuk ke eksekutif, kan parlemen juga, karena toh eksekutif tidak bisa bergerak kalau budgetnya tidak disetujui bersama dengan parlemen, dalam hal ini DPR. Dalam situasi normal, perdebatan yang lama kan sudah terjadi di undang-undang, itu boleh diubah dulu oleh eksekutif, nanti baru dibahas di legislatif di akhir, kalau dalam situasi bencana. Ya, kalau dalam situasi normal memang begitu, tapi dalam situasi bencana, undang-undang kita memang memungkinkan negara penuh gitu ya, pemerintah dalam hal ini, maaf bukan negara, pemerintah memiliki kuasa penuh untuk merubah anggaran. Jadi mengubah anggaran dan silahkan revisi gitu ya. Nah, itu sebetulnya tidak terlalu bermasalah. Namun demikian kadang-kadang ketakutan itu kan adalah bagaimana kalau nanti dipersoalkan secara hukum, sehingga diperlukan perpu dan lain sebagainya, dikeluarkanlah perpu yang untuk mendapatkan imunitas hukum. Itu yang sebetulnya menurut saya juga tidak terlalu seseram itu. Satu yang harus dirumuskan oleh pemerintah itu adalah membuat satu guideline, memulai dengan pernyataan bahwa semua warga berhak mendapatkan kompensasi, mau kaya mau miskin. Namun demikian, karena keterbatasan anggaran, maka pemerintah menguasakan priority. Melesetnya prioritas akan ditindaklanjuti dengan perbaikan administratif. Jadi mati hukum pidana di situ. Pak Alamsyah, ya. Kalau yang Anda sebutkan ini kan tidak semuanya hanya melibatkan pemerintah dalam hal ini eksekutif. Kan juga ada lembaga-lembaga negara, ada di situ BPK nanti, ada juga mungkin kontrol pada moneter, Bank Indonesia, Bank Sentral yang tidak merupakan bagian dari pemerintah. Tetapi presiden kita kan juga kepala negara selain kepala eksekutif, dan itu bisa mengajak duduk satu meja semua pihak yang terlibat supaya ini dihadapi bersama frontnya begitu ya. Ya, itu yang saya maksud Bang Ican. Jadi setelah disepakati tadi bahwa semua berhak dapat kompensasi, logika kompensasi ya bukan logika program saya, maka mundur dulu hukum pidana di situ, maka kemudian lakukan konsensus. Ketua BPK, Ketua DPR, Gubernur BI, Ketua OJK, Presiden duduk di situ sama-sama sepakati, dan masuk ombudsman. Ya, lembaga-lembaga pengawas. Kalau penegak hukum kan di bawah pemerintah ya. Lembaga seperti ombudsman dan lain sebagainya, bikin satu nasional konsensus dan umumkan ke publik, dan itu akan mendapatkan satu dukungan dari publik ya, kemudian jalan gitu ya. Itu yang paling penting, dan konsensus itu harus dibikin formil, ditulis gitu, dan kemudian dideklar ke publik kalau menurut saya. Karena apa boleh buat, kita memang memerlukan tindakan-tindakan yang suka dibilang extraordinary. Jadi jangan hanya sekarang waktunya ya. Ya, sekarang waktunya, dan kemudian turunan-turunan ke bawahnya apa boleh buat. Kemudian kalau sudah begitu, kegiatan-kegiatan ekonomi mulai berjalan, biaya untuk mengurangi beban berupa risiko kematian dan infeksius itu ya harus ditandai dengan upaya-upaya untuk mempersuasi masyarakat menegakkan lagi aturan tentang protokol agak keras, nggak ada masalah. Toh sudah disepakati secara nasional dan dideklar ke publik. Kemudian tindakan-tindakan korektif sebatas administratif, jangan masuk aparat penegak hukum, berhenti dulu lah gitu ya. Jangan terlalu show of force untuk orang salah alokasi bansos dikejar-kejar, yang kayak gitu sangat tidak patut dalam situasi bencana seperti ini. Nah, kemudian yang berikutnya saya berpikir adalah mengatur menyampaikan ke publik bahwa suka tidak suka kita harus selamatkan ekonomi kita supaya kita selalu selamat, dan memang bayaran kita adalah risiko infeksius yang akan meningkat dan kematian yang tinggi. Maka dukunglah kebijakan ini dengan cara berdisiplin, turunkan kebijakan-kebijakannya. Nah, sisa-sisanya adalah bantuan-bantuan seperti yang suka disebut oleh Khatib Basri, fokus pada menstimulan agregat demand. Bantuan yang 2 juta, BLT itu jangan terlalu banyak diperdebatkan. Sistem-sistem administrasi di Kementerian Keuangan itu direlaksasi supaya cepat masuk. Dikendurkan ya? Dikendurkan, dan itu kembali mengacu pada konsensus nasional tadi. Jadi jangan... Pak Alam, ada 2 kubu yang berpendapat sejak awal-awal, yaitu apakah bantuannya langsung tunai atau dalam bentuk barang, dalam hal ini kebutuhan pokok yang memang dibutuhkan.
Ya, saya tidak terlalu care dengan kebutuhan pokok ataupun tunai, walaupun tunai nanti larinya akan pada barang juga, gitu kan. Orang Tapi belanja, gitu ya. ada yang argumennya begini, kalau barang maka problem kita kan pada penggudangan dan pengiriman. Sementara kalau uang, dia akan belanja ke samping, ke sekitarnya. Jadi uang berputar di lokus tertentu. Ya, problemnya tetap saja kalau toh dia belajar pada lokus tertentu, tetap arus barang akan mengalir juga, Bang Ican, dan kebutuhan di titik-titik tertentu pergudangan yang ada di swasta seperti situasi normal juga jalan. Ya. Kalau dia dipaksa untuk membeli barang, yang saya lihat itu akan keluar proses pengadaan dalam jumlah besar, itu yang kemudian memperlambat proses pengadaan, dan ada kendala-kendala administratif dan lain sebagainya. Termasuk kebocoran, termasuk kebocoran. Ya, kebocoran dan sangat rawan untuk intervensi politik, karena sudah berkomitmen puasa politik, ya sudah, jangan terlalu diakomodir juga keinginan mengadakan tas, mengadakan apa dan lain sebagainya itu, ya Anda parkir dulu deh. Kalau Anda memang perlu, ya 2 juta ini jatah untuk Anda, gitu ya, jangan ingin mengambil yang lain. Dan itu memang gunakan skema-skema yang memang masuk sampai ke lokus. Sulit. Kemudian bagaimana kalau beberapa daerah agak keteteran, menyimpang dulu, nggak apa-apa, karena memang data tidak cukup. Sambil berjalan data diperbaiki, kembali ke konsensus bahwa memang kita mau memberikan menstimulan tadi, dan kemudian kita salah sasaran pun dianggap sah. Kenapa? Karena pada dasarnya dia adalah kompensasi milik semua orang, gitu ya. Jadi semua orang berhak dapat, bahwa karena prioritas maka dia boleh dikoreksi, diperbaiki lagi untuk berikutnya. Itu yang berkali-kali tolerable ya, tolerable. Berkali-kali susah sekali untuk memberitahu bahwa ini berbeda, ini kompensasi, hanya anggaran kita terbatas sehingga tidak semua dapat. Kalau salah sasaran bukan dosa, gitu ya, karena pada dasarnya ini adalah kompensasi. Maaf Pak Alam, kalau belajar dari beberapa suara dari teman-teman saya atau saudara-saudara saya yang birokrat, mereka bilang, wah iya, sekarang sih bisa kita lakukan itu dan tidak ada masalah di saat dia darurat. Ini belajar dari disaster-disaster sebelumnya yang tidak semasif ini. Tapi dia bilang begitu situasi aman, air banjir sudah mereda, diperiksa deh kita. Ya, nggak ada masalah, kan sudah ada konsensus ya sebagai basis. Dan sudah dinyatakan ini kompensasi. Kalau sudah kompensasi ya berhenti. Apa yang mau diperiksa lagi? Selama ini kan tidak dikeluarkan juga statement seperti itu. Malah mau bikin perpu, anti pidana, segala macam. Menurut saya nggak terlalu efektif yang begitu. Tapi kalau sudah declare bahwa program ini dirancang, semua warga negara Indonesia itu semua berhak dapat, hanya karena anggaran terbatas, diusahakan prioritas, dan semua salah sasaran akan dilakukan perbaikan tindakan korektif. Itu clear. Kalau masih ada juga yang melakukan upaya-upaya di kemudian hari, itu malah administrasi, berarti justru aparat yang menindak ini akan jadi malah administrasi. Itu bayangan saya ya, Bang Ican. Berkali-kali saya selalu mengatakan ini. Banyak orang menganggap kenapa si ombudsman kok sepertinya mau melonggarkan hukum. Tidak, justru kita mau menyelamatkan nyawa, caranya begitu. Nah, sekarang situasi itu sudah berjalan, anggaran-anggaran sudah ada, orang masih sibuk disuruh mendata, sehingga proses lama sekali. Menurut saya segera lakukan. Dan kemudian yang kedua, masuk pencairan yang akhirnya tertunda itu ya. Ya. Sudah diumumkan presiden, tetapi menteri yang terkait bilang, aduh, belum bisa. Iya, terus jangan paksakan skema-skema konvensional tetap mendapatkan budget. Mau dibikin PKH yang bertahap lah, terus mau dibikin kartu prakerja. Jadi maksud saya, sudahlah itu dibikin skemanya sederhana, dan kemudian segera gelontorkan. Kemudian fokuslah pada mengajak masyarakat untuk menaati protokol di tempat kerja macam apa, karena pabrik berbeda tempat lain. Kemudian kedua juga jangan lupa banyak juga orang yang sudah dirumahkan, sudah kena PHK. Kalau cuma dikasih 600.000 nggak ada manfaatnya itu. Kalau yang kerja dikasih 600.000 oke. Naikkan jumlahnya signifikan, 2 juta kalau dikali 28 juta atau 30 juta orang, kita masih butuh untuk 3 bulan itu sekitar 168 triliun. Itu tidak terlalu besar karena kita punya uang anggaran hampir 700 triliun. Nah, persoalan yang paling berat kemarin kan ingin melakukan relaksasi di ekonomi.
yang kemudian dilakukan restrukturisasi dan lain sebagainya, sudah dialokasikan budgetnya, ternyata serapannya rendah, cuma 25%. Baru kemudian pemerintah berpikir lagi, kalau begitu prioritaskan untuk masyarakat. Gitu. Ini mondar-mandir begini yang begitu lama. Dan mondar-mandir ini makan waktu dan saling menyalahkan. Ada yang minta OJK dibubarkan, bahwa kami sudah pasang badan selalu baik. OJK bilang, ya iya, bank-bank ini kan semua bisa kena pidana. Anda pikirkan nggak, Anda nggak ke pidana, pengen cepat, tapi bank-bank ini kena pidana karena berlaku undang-undang perbankan. Untuk khusus ekonomi nih ya, bukan yang bansos. Jadi menurut saya, pemerintah itu lebih baik fokus dulu untuk yang bansos, dan kemudian menebarnya dengan cepat supaya agregat demand itu tumbuh, dan kemudian yang ekonomi untuk restrukturisasinya itu walaupun agak lambat berjalan, kemudian dia akan terstimulan sendiri oleh permintaan agregat yang naik gitu ya. Jadi kelambanan birokrat ini agak teratasi sedikit. Kira-kira strateginya itu, dan saya kembali lagi Bang Ican sebelum saya selesaikan ini, bahwa kita harus jujur, kita memilih bahwa kita mau menyelamatkan ekonomi, dan bayarannya adalah risiko infeksius dan kematian yang meningkat akibat COVID. Kalau kita sudah tetapkan itu kebijakannya, maka mitigasinya adalah bagaimana berupaya mengurangi risiko ini. Jadi jangan diputar-putar lagi. Kita jujur aja, untuk Indonesia itu skemanya, kita mau menyelamatkan perekonomian, bayarannya adalah infeksius meningkat dan tingkat kematian akan meningkat. Untuk mengurangi cost atau bayaran ini, maka harus diupayakan agar masyarakat berkurang tingkat risiko kematiannya dan infeksinya. Itulah kira-kira. Ya. Oke, intinya kebijakan apapun diambil harus solid gitu ya. Ya. Oke, kita akan lanjutkan lagi, dan masih setelah ini saya akan hubungi Amerika Serikat dan Eropa. Tadi suara Pak Alam Syah Saragi, beliau adalah salah satu komisioner dari Ombudsman Republik Indonesia, sebuah lembaga yang memang tugasnya memeriksa, memantau proses-proses administrasi kebijakan publik dalam pemerintah. Kita akan lanjutkan diskusi kita dalam perspektif Indonesia. Saya istirahat dulu, bukan saya saja, kita semua istirahat dulu. Kita kasih kesempatan kepada jaringan Radio Smart FM menyampaikan pesan komersial. Ya, kembali lagi bersama saya Ican Lembah yang berada di perbatasan antara Jakarta Selatan dan Tangerang Selatan. Kita akan lanjutkan diskusi kita dengan judul Jakarta dan Dunia Memerah Kembali. Narasumber kita masih ada di Jakarta, Pak Alam Syah Saragi dari Ombudsman Republik Indonesia, ada Pak Juhairi Mukhtar, seorang PhD yang sekarang menjadi dosen terbang di Princeton, New Jersey, dan juga ada Pak Bakhtiar Hasan yang merupakan seorang biostatistician. Dan kita akan cek lagi kepada Pak Juhairi di Amerika, dan sekaligus nanti dengan Pak Bakhtiar di Brussels, langkah-langkah yang memang nampaknya Pak Juhairi. Ya. Oke. Kalau kita lihat dinamika di Amerika, kan juga ada problem, bukan problem, bisa jadi peluang malah. Mereka kan negaranya negara bukan kesatuan, jadi sebagai negara federasi, mereka punya juga kekuatan pada state, pada negara bagian. Dan itu juga bisa dikaitkan dengan presidennya dari partai mana, gubernur negara bagian partai mana. Tetapi kalau kita lihat dari segi saintifiknya saja, pendekatan tanpa melibatkan politik, memang kelihatannya apa yang disampaikan Pak Alam Syah tadi, di Indonesia itu yang mungkin negara kesatuan lebih mudah walaupun ada otonomi daerah, tetapi kontrol tetap dari Jakarta. Bagaimana kita bandingkan negara kita dengan negara tempat Anda sekarang bermukim, menurunkan laju pada gelombang, saya nggak tahu sekarang gelombang keberapa ini, karena ini betul-betul membuat orang panik karena tiba-tiba angkanya melonjak, walaupun radar yang tidak terlalu tajam pun angkanya kelihatan gitu, Pak Juhairi. Ya. Jadi dari segi itu ya, satu hal yang sebelum ke sana saya singgung dulu masalah tadi herd immunity. Itu saya bilang hal yang janganlah kita gunakan di Indonesia ya, karena apa? Satu hal yang pertama ya, herd immunity itu kan berapa persen populasi yang sudah imun supaya kalau penyakit baru datang itu tidak menyebar lagi gitu kan. Kita karena ini penyakit baru, kita belum tahu berapa persen itu yang harus dicapai. Itu yang pertama. Yang kedua, secara teori kalau kita dapat virusnya,
kita akan tahan karena kita punya antibody kan. Tapi itu juga belum sepenuhnya terbukti berapa persen yang mempunyai daya tahan seperti itu. Ya nggak? Jadi dalam hal itu dan berapa lama jadi Anda tidak berani bertaruh soal herd immunity? Tidak ada. Masalahnya juga harganya terlalu mahal, Pak Bang Ican. Kalau misalnya tingkat kematian dari COVID kan sekitar 4%. Nah, harus berapa banyak yang kita korbankan sebelum kita mencapai herd immunity. Jadi saya bilang lebih baik jangan ke situ. Nah, jadi harga yang Anda maksud itu in terms of humanity? Oh ya, pasti terlalu tinggi. Tadi ke masalah perbedaan antara state dengan berbagai state di sini itu Bang Ecan, ya memang sih karena saya bukan ahli pemerintahan ya, meskipun di sini urusan pengontrolan itu lebih ke state-nya, perbedaan-perbedaannya itu. Jadi kita lihat state atau negara bagian atau kota yang memang lebih ketat dalam menerapkan lockdown, social distancing, dan memang konsisten mentaati itu memang lebih baik. Nah, cuma saya ingin singgung satu hal yang meskipun Bang Ican nggak nanya tadi ya. Ya boleh. Sampai kapan ini? Jadi oke lah kita lockdown sekarang, lockdown lagi misalnya di Jakarta. Lockdown kalau kita tidak melakukan sesuatu yang lain, sampai kapan kita lockdown? Nah, itu makanya saya ingin bawa ini masalah yang sangat serius saya bilang, karena banyak kesimpang siuran. Itu masalah treatmentnya. Ya kan ada dua hal, treatment viral treatment, artinya orang yang sakit kita obati sehingga sembuh. Ada lagi pencegahan, jadi ada pengobatan dan pencegahan. Nah, kalau saya bilang yang paling bagus sebetulnya itu pencegahan, yaitu vaksin. Nah, kemarin tapi kita belum tahu kapan dapat vaksin, walaupun sudah ada beberapa negara yang mengumumkan kabar gembira. Itu yang mau saya singgung di sini, Bang Ican. Karena baik pengobatan maupun pencegahan, itu proses untuk mengembangkannya itu bisa sampai 10-12 tahun. Nah, sekarang karena kita ini masalah extraordinary, seperti kita bilang tadi ya, kita ngebut, kita modal besar-besaran, ngebut resources dan sebagainya, tapi tetap tahap-tahap itu nggak boleh dilewat. Karena kita nanti kalau mau lari sekalian harus jalan dulu baru lari. Dan yang dimaksud Pak Juhairi sebagai kita itu adalah global community. Semua. Jadi kita harus hati-hati begini. Kita optimis, ya, tapi jangan terburu-buru. Jangan, apalagi secara politis menekan menekan saintis untuk cepetan gitu kan. Karena begini, kemarin bisa tidak proper nanti ya. Oh iya, kemarin misalnya ada contoh begini ya, Moderna bilang kita sudah selesai tahap 1. Yang menjadi masalah interpretasi itu seolah-olah kalau tahap 1 sudah selesai, udah siap, udah jadi. Itu nggak benar, karena untuk pengembangan vaksin atau untuk pencegahan maupun obat untuk pengobatan itu ada 5 tahap totalnya. Nah, dari segi klinis itu ada 3 tahap. Kan tahap 1 itu hanya untuk melihat sebagaimana keamanannya. Jadi dari segi side effect-nya kita belum tahu apakah itu efektif atau tidak gitu. Nah, sekarang kembali ke masalah di pemerintah kita. Kemarin kita dengar berita bahwa Sinovac bekerja sama dengan kita untuk uji yang ketiga kan. Nah, uji ketiga itu terakhir sebelum ke pasar. Nah, yang saya dengar dia bilang, wah kita cuma jadi kelinci percobaan itu. Saya nggak mau membela siapa-siapa, cuma mendudukkan persoalannya. Istilah seperti itu kurang tepat juga. Karena apa? Kalau kita menguji klinis untuk vaksin, itu kita menguji orang sehat dong. Ya nggak? Kalau kita untuk obat di orang sakit. Jadi sudah biasa sebetulnya kalau uji vaksin. Jadi orang harus membedakan antara vaksin dan obat ya. Oh ya, kalau obat itu pada saat kita uji orang yang sudah sakit. Kalau vaksin itu orang yang masih sehat. Ya, maksud saya untuk membangun kembali ingatan usia-usia seperti kita ini kan dulu divaksin semua tuh waktu kecil macam-macam itu. Itu macam-macam vaksin ya kan ada sekarang penyakitnya udah nggak ada lagi kan. Yang sering di tiap tahun itu flu vaksin ya kan. Karena flu itu kan seasonal. Jadi tiap tahun ada aja.
Nah, jadi menurut saya ya, selama protokolnya itu dari segi saintifik tepat, dari segi etis tepat juga, Ya. dari segi hukum dan dari segi legal tepat, sebetulnya nggak masalah. Jadi memang sudah biasa kalau dengan kaidah-kaidah hukum dan saintifik yang jelas, sebetulnya nggak masalah. Nah, cuma kita juga jangan terlalu bermuluk-muluk, oh misalnya akhir tahun ini punya sekian juta vaksin tersedia tuh. Karena begini, memproduksi vaksin, katakanlah misalnya optimisnya ya, yang tahap 3 ini berhasil Bang Ican di Indonesia. Itu produksi vaksin massal itu nggak gampang, tergantung dari teknologinya. Nah, kalau yang saya kira di dari Sinovac, mungkin saya salah, itu berdasarkan virus yang sudah mati kan, bisa juga virus yang sudah hidup, terus di clone, atau bisa juga rekombinan. Jadi tergantung jenis teknologi yang mana, itu nggak gampang. Jadi itu saya bilang begini, kalau dari segi vaksin ataupun pengobatan kita kebut, memang ada harapan vaksin bakal berhasil mungkin akhir tahun ini atau awal tahun depan. Cuma jangan sampai itu menjadi euforia, seolah-olah vaksin sudah ada di sini, sehingga penduduk menjadi longgar. Ya enggak, oke, vaksin sudah ada di depan mata, ayo kita belanja lagi, kita tanpa social distancing. Itu saya pikir peran pemerintah yang peran komunikasi publik ya. Penting. Jangan sampai itu menjadi euforia yang berlebihan. Tapi jadi perlu menempatkan dari segi ilmiah itu secara tepat. Ada 4 tahap vaksin pengujian. Pada saat setelah pengujian yang terakhir, yang ketiga, prosesnya itu akan mungkin berbulan-bulan sampai kita siap. Nah, terus kalau kita sudah siap, vialnya atau istilah bahasa Inggrisnya saya lupa, itu kan nggak gampang juga diproduksi. Alat suntiknya juga nggak gampang diproduksi. Baik. Jadi hal-hal seperti itu yang perlu dipertimbangkan. Coba Pak Juwairi, kita mau cek dulu ke Uni Eropa. Pak Bakhtiar. Pak Bakhtiar Hasan. Oke. Negara-negara Uni Eropa kan juga pasti mengadakan pertemuan-pertemuan intens. Kalau kita lihat di katakanlah semacam saluran yang cukup resminya Euronews, dan di sana kan kita tahu industri farmasinya cukup maju dan bahkan mungkin sejajar dengan katakanlah Amerika Serikat. Bagaimana kerjasama di antara negara-negara yang farmasinya maju itu untuk melakukan upaya-upaya mempercepat ini? Kan tidak bisa ditunggu, karena yang terkena ini berbeda dengan sebelum-sebelumnya, itu secara global ini merata, kita kena semua gitu. Iya, benar sekali ya, Bang Ican. Itu di Eropa sini sama dengan model Amerika sebenarnya. Pemerintah itu mendekati farma besar ya. Jadi katakan pada kasus Belgia, mereka mendekati farma yang namanya AstraZeneca, AZ. Itu yang mereka sedang mengembangkan vaksin, bekerja sama dengan satu university di UK sana ya. Oxford. Nah, itu ya Oxford University indeed ya. Itu vaksinnya sudah sama dengan tahapan yang Sinovac tadi ya, sudah di phase 3 study now ya. Nah, dalam kasus ini kadang-kadang yang kita encounter dalam realitinya itu harus diingat bahwa walaupun dia sudah phase 3 study ya, masih ada kemungkinan untuk gagal vaksin itu ya. Andai pun dia berhasil, kita tidak tahu potensi preventifnya berapa jauh. Itu harus diingat ya. Atau dampak ikutan. Kalau dampak ikutan sebenarnya itu justru itu kenapa orang membutuhkan yang namanya Pak Juwairi bilang tadi, tahapan 1, tahapan 2, tahapan 3. Karena kita ingin melihat safety, kemudian melihat efficacy, dan setelah itu melihat dia punya termasuk dalam melihat dampak, berapa banyak orang misalnya yang punya dampak negatif, apakah ini safe enough ya to proceed. Karena misalnya vaksin itu berbeda dengan obat. Kalau vaksin kan diberinya ke orang sehat tadi. Nah, kalau orang sehatnya sakit itu kan jadi ini kan ya, istilahnya menjadi tidak ukurannya menjadi berbeda begitu. Jadi dalam kasus Indonesia misalnya yang kita katakan tadi, kita kerjasama dengan Sinovac dan ada namanya penelitian di sana. Saya kira itu hal yang baik ya, sepanjang mereka mengikuti yang namanya guideline ya, International Conference of
harmonization for example ya, dan mereka mengikuti yang namanya ethical committee. Di Indonesia sana ada BPOM, mudah-mudahan mereka melaksanakan fungsinya dengan baik. Saya kira itu hal yang baik. Cuma yang perlu kita tekankan, barangkali pemerintah barangkali tidak boleh meletakkan everything in all their eggs in one bag. Kalau kita lihat US sana mengapproach beberapa company besar, ada namanya Moderna, dan mereka juga approach company yang di Jerman sana ya, yang mengembangkan vaksin, dan juga AstraZeneca termasuk mereka ini. Nah, barangkali pemerintah kita juga perlu memikirkan diversifikasi seperti itu. Karena kenapa? Karena ada kemungkinan bahwa vaksin yang kita kembangkan tadi bisa jadi gagal pada phase 3 ya. Dan kalau itu terjadi misalnya, jadi jangan hanya bertumpu pada satu alternatif produk. Ya. Itu penting. Itu penting untuk ditekankan hal demikian. Dalam kasus Eropa yang sekarang ini, mungkin saya ingin perlihatkan satu sebelum mungkin kalau tidak berkeberatan, saya ingin barangkali menyoroti satu hal di sini yang ini mengenai yang terkait dengan namanya rapid test ya. Oke. Kemarin marak di Indonesia soalnya. Ini saya tampilkan screen saya, bisa lihat Anda yang ini. Ya, sudah lihat. Ya. Nah, ini rapid test ini adalah sesuatu hal yang sebenarnya kalau mau bicara terus terang ini tidak boleh digunakan untuk diagnosis. Ya. Kadang-kadang orang, kenapa Anda boleh naik pesawat kalau sudah melaksanakan rapid test? Rapid test itu adalah tes yang berdasarkan serum ya, yang diambil dari darah kita. Ya, ambil dari darah kemudian melihat antibodi di dalamnya. Nah, tes yang demikian itu biasanya mendeteksi antibodi. Antibodi itu hanya terbentuk setelah manusia terekspos dengan virus. Artinya apa? Sebenarnya orang itu sudah sakit atau sudah pasca sakit, if you wish to call ya, ketika mereka mempunyai antibodi. Nah, dalam hal ini ketika itu dipakai sebagai ukuran, ya, itu artinya orang-orang tersebut sebenarnya sudah sehat baru masuk. Ketika mereka dideteksi sudah punya antibodi itu paling tidak mereka sudah sekitar 14 atau 7-14 hari setelah terekspos ya. Dalam hal ini kalau kita memakai itu sebagai kriteria sudah tidak tepat ya. Sudah tidak tepat. Bisa jadi orang-orang tersebut ya yang dideklar bersih secara antibodi ya, memang orang yang sedang sakit. Artinya bisa jadi orang yang kita declare sebagai bersih tidak punya antibodi, sebenarnya dia pada tahapan awal sakit. Dan kalau ini terjadi, orang-orang tersebut bisa menyebarkan kepada orang lain. Ya. Jadi dalam kasus-kasus yang di dalam penggunaan rapid test itu barangkali hanya bagus untuk mendeteksi yang namanya seberapa jauh sebenarnya infeksi ini telah menjalar dalam masyarakat ya. Jadi penting untuk membuat statistik gitu ya. Exactly, untuk melihat seberapa jauh sebenarnya penyakit ini. Jadi tidak bisa dipakai untuk single person entering pesawat gitu, bukan? Tidak boleh. Maksudnya. Tidak boleh. Itu risky. Dan itu penting. Very risky karena orang sakit bisa masuk ke dalam, dideklar sehat, dan itu bisa menyebarkan kepada semua orang lainnya. Nah, oke. Pak Juhairi, tanggapannya? Ini tes ini memang hal yang sangat rumit. Jadi saya setuju dengan Pak Baktiar bahwa rapid test seperti itu memang nggak sesimpel itu. Karena begini ya, kalau kita bandingkan ada di sejarah dunia ini dari yang berhubungan dengan COVID itu ada 3, SARS, severe respiratory syndrome itu dulu ya. Terus kemudian ada MERS, itu hampir sama dengan SARS tapi awalnya di Middle East. Nah yang sekarang SARS yang baru, SARS-X itu sebetulnya lebih mirip dengan yang pertama, SARS yang pertama, yang COVID ini. Nah itu ada perbedaan sama persamaannya. Yang paling jelas perbedaannya itu begini. Yang sekarang itu periode inkubasinya itu sangat panjang. Jadi ada 2 periode laten, ada periode inkubasi. Pada periode laten itu dari mulai masuk ke tubuh sampai bisa nempel ke proteinnya kan, protein penerimanya di dalam tubuh. Nah, yang inkubasi itu dari mulai protein sampai terjadi gejala gitu kan. Nah, karena itu inkubasi dan latent period itu bisa sampai 2 minggu. Jadi tergantung pada saat
kapan kita menggunakan tesnya itu. Sampai sekarang itu kan untuk antibody. Ya. Jadi kalau tesnya cuma sekali rapid, bisa saja seperti Pak Bahtiar tadi bilang, bahwa orang ini sebetulnya sudah punya virus loh, tapi virusnya itu belum sampai masuk ke dalam protein, tapi sudah di tubuhnya. Nah, itu masih bisa menular kan? Atau bisa juga hasilnya negatif. Dan sebetulnya virusnya udah masuk, udah infeksi, cuma karena belum memberikan gejala, belum memberikan reaksi, itu juga bisa negatif. Jadi tes ini memang harus hati-hati. Memang nggak ada solusi yang gampang ya. Dalam bahasa awam saya, rapid test itu seperti kalau Pak Alamsyah baca buku, yang dibaca cuma daftar isi. Ya, dan kita memang di Ombudsman sudah berkali-kali ya Bang Ica menyatakan keluarkan itu dari persyaratan layanan pemerintah, layanan publik ya. Misalnya mau masuk kereta, saya pernah udah subuh-subuh dinyatakan sudah mulai jalan kereta, saya sampai di stasiun tiba-tiba diminta bukti rapid test lah. Tidak ada, dan banyak sekali orang marah-marah di sana gitu ya. Dan risikonya tetap tinggi. Saya sepakat. Terima kasih untuk Bang Johari sama Bang Bahtiar tadi yang sudah mengkonfirmasi. Baik, kita istirahat untuk sesi terakhir ya. Dalam sesi terakhir saya akan minta 3 narasumber saya untuk memberikan titik tekan atau inti atau kunci pembahasan kita yang membahas tentang memerahnya Jakarta dan mungkin separuh dunia pada pekan-pekan ini. Kita akan kembali setelah tayangan komersial dari Smart FM Jakarta. Ya, terima kasih Smart Listeners di seluruh Indonesia atau dimanapun bisa mendengarkan siaran ini, juga para sahabat Sonora. Dan yang melihat kami di YouTube, beberapa teman juga menginformasikan tidak gabung di Zoom, tetapi mereka melihat di YouTube di kanal Radio Smart FM. Pada sesi terakhir pembahasan tentang Jakarta dan dunia memerah lagi ini, saya ingin minta 3 narasumber saya untuk memberikan katakanlah kalimat-kalimat yang perlu dicatat, diingat minimal oleh saya yang terbatas pengetahuannya. Saya ingin putar tadi mulai dari Jakarta, saya ingin mulai dari Brussels untuk menemui senior biostatistician kita yang sedang kita BKO-kan ke Uni Eropa. Kita bantu juga Uni Eropa kadang-kadang ya. Kita bersama Pak Bakhtiar Hasan, PhD, yang ada di Brussels, Belgia. Silakan Pak Bakhtiar. Terima kasih Daeng. Barangkali yang perlu ditekankan ya, kita tetap menjalankan atau melakukan langkah-langkah atau protokol yang sudah dilakukan di masa lalu seperti apa, misalnya seperti karantina mandiri dan juga isolasi dan juga mencuci tangan ya. Ini hal-hal yang sederhana, memakai mask, working from home ya, sejauh belum ada vaksin. Ketika vaksin belum ada, tetap perlu ditekankan untuk melakukan langkah-langkah itu. Jadi kita lakukan approach yang namanya approach yang konservatif. Jangan pernah memandang enteng penyakit ini, karena kita berbicara dengan maut ya. Kita berbicara dengan kematian. Kita berbicara dengan penuhnya rumah sakit misalnya. Kita berhadapan dengan musuh yang tidak kelihatan ya. Itu dia. Jadi harus kita benar-benar berhati-hati, dan dengan itu mudah-mudahan kita bisa ada yang namanya dari sisi epidemiologi itu flatten the curve. Sebenarnya yang di situ kita ingin tekankan itu tersedianya resources ketika untuk menghandle penyakit tersebut. Jadi tidak overwhelm atau overflow dalam kasus ini. Kalau misalnya semua rumah sakit menjadi penuh karena orang-orangnya tidak melakukan hal-hal yang kita sebutkan di atas tadi, tidak ada lockdown atau paling tidak partial lockdown, itu kan yang terjadi akan kematian yang banyak sekali. Dan dalam kasus ini yang kita lakukan adalah memflatten curve tadi dengan cara bagaimana? Dengan cara melambatkan ya. Cara pelambatannya tadi kita lakukan dengan langkah-langkah yang kita sebut tadi ya, antara lain misalnya partial lockdown, karantina dan lain sebagainya. Dengan hal tersebut kita harapkan bahwa resources yang ada bisa kita gunakan untuk menangkal atau mengantisipasi ya. Dalam hal ini walaupun ada orang sakit tetap masih bisa ditangani oleh rumah sakit. Kalau kita tidak laksanakan ini, bisa jadi kita punya kapasitas untuk membuat atau melakukan perencanaan atau menghandle pasien yang sakit, bisa jadi sudah tidak ada, dan dalam hal itu bisa terjadi disaster. Jadi tekanan saya barangkali melangkahlah dengan hati-hati, tetap melaksanakan protokol, walaupun saya sadar bahwa dampak ekonomi tentu ada.
namun paling tidak bercermin dari kasus yang terjadi di Swedia tadi yang saya katakan yang tidak melakukan lockdown ya, itu ternyata tidak terlalu banyak perbedaannya secara ekonomi antara yang melakukan lockdown dengan yang tidak lockdown, karena memang ekonomi dunia melambat in any case. Tidak ada international trade terjadi ya. Itu dia. Jadi walaupun kita katakan Swedia tidak punya lockdown, tapi secara ekonomi mereka tidak jauh berbeda dengan yang lain yang melakukan lockdown ya, seperti Jadi tidak ada insentifnya ya? Tidak ada. Itu dia. Baik. Itu tadi Pak Bakhtiar Hasan yang merupakan seorang biostatistician dari Brussels di European Organization for Research and Treatment of Cancer. Kita ke Pak Juhairi Mukhtar, juga seorang ilmuwan, dan sekarang beliau adalah tentu seorang epidemiolog yang ada di New Jersey. Pak Juhairi, mangga. Terima kasih Bang Ican. Jadi sebelum saya memberikan kata terakhir, premisnya itu satu, Bang Ican. Ini kita akan dalam situasi ini dalam waktu yang lama, kalau saya bilang. Lama itu relatif ya, cuma kalau saya bilang mungkin kita punya vaksin sekitar pertengahan tahun 2021 itu dugaan saya ya. Jadi kira-kira disitulah, mungkin lebih cepat sedikit, lebih lambat sedikit begitu. Tapi kira-kira begitu. Jadi kita perlu waktu lama, meskipun sudah ada vaksin, kita harus tetap, yaitu belum tentu vaksinnya itu betul-betul efektif, belum tentu langsung semuanya bisa di cover kan. Jadi ini akan waktu yang lama. Nah, karena ini akan makan waktu lama, ada 3 hal saya pikir yang penting kita perhatikan. Yang pertama, kita harus adaptable, harus flexible. Ikuti aturan dari para ahli, juga dari pemerintah. Social distancing, ya kan tadi terus kalau bisnis dibuka, physical barrier, administrative control. Nah, administrative control ini dalam arti bagaimana pemerintah memberikan arahan berdasarkan masukan dari para ahli kan. Ya. Nah, yang terakhir yang masker itu sangat berguna. Jadi pertama kita harus adaptasi terhadap semua aturan-aturan yang ada, harus fleksibel. Yang kedua, resilience, kita harus tahan banting. Dalam arti ini masalah susah gitu bagi kita, mungkin nggak terlalu, tapi coba bayangkan bagi orang-orang yang memang kurang mampu. Nah, saya tidak mau bicara masalah ekonomi dan sebagainya, itu bukan bidang saya. Jadi semua harus tahan banting, harus siap cukup dana memang untuk menolong yang memang kurang mampu. Nah, yang ketiga itu resourceful, kalau saya bilang. Dalam arti disinilah kita ditantang sebagai manusia untuk kreatif, untuk bukan cuma tanda kutip ahli ya, tapi siapapun. Nah, kemarin waktu saya belanja di rumah makan Cina, dia ciptakan sistem yang seperti belt gitu, Bang Ican. Jadi kita nggak berhadapan dengan dia, ada sekitar mungkin 20 meter, jadi makanannya masuk kita. Jadi itulah, karena ini akan waktu lama, kita harus flexible, adaptable, resilience, and resourceful. Baik. Terima kasih banyak Pak Juhairi Mukhtar. Ke Pak Alam. Ya, terima kasih Bang Ican. Saya mungkin jadi stressing lagi yang saya sudah sampaikan tadi, bahwa distressing ya, distressing ya. Bukan Anda yang stres ya. Ditekankan lagi bahwa maksudnya ya pemerintah harus relatif memberikan komunikasi yang terbuka. Saya tahu pilihan pemerintah itu belum tentu yang bisa disetujui oleh publik secara umum, tapi jauh lebih baik kalau disampaikan secara jujur bahwa pemerintah ada dalam pilihan kebijakan dasar untuk menyelamatkan ekonomi, dengan cost atau risikonya warga terinfeksi dan korban akan meningkat. Maka untuk itu sebagai konsekuensinya maka pemerintah harus fokus untuk mengurangi risiko peningkatan dari warga terinfeksi atau ya korban. Ya, itu harus agak keras untuk menjaga protokol, jangan dikendurkan, karena jangan salah, untuk membuka aktivitas ekonomi bukan berarti kemudian harus mengendurkan protokol. Itu berbeda sama sekali. Yang kedua, pemerintah mungkin mulai harus mengefektifkan kompensasi sosial ya untuk menstimulan agregat demand ini, dan
abaikan semua kendala-kendala administratif konvensional itu. Untuk itu terapkan prinsip bahwa dana tersebut adalah kompensasi. Kalau toh ada kekeliruan dalam hal sasaran, dia bukanlah aspek pidana semata-mata karena kesalahan dalam administratif sehingga prosedural. Jadi jangan sampai dianggap sebagai suatu tindakan pidana. Dan terakhir mungkin Bang Ican, agar ini menjadi satu catatan bahkan untuk pemerintahan berikutnya kalau nanti terjadi gantian itu, maka memang harus dilakukan satu kesepakatan nasional konsensus tadi antara BPK yang selalu punya hak untuk menyatakan kerugian negara agar tidak ada keraguan di bawah pelaksana, kedua oleh presiden sendiri tentunya sebagai kepala negara yang bisa mengumpulkan ketua BPK, gubernur BI, ketua OJK, DPR dan lembaga pengawas lain seperti ombudsman untuk sama-sama menyepakati bahwa logikanya adalah extraordinary, kita menerapkan prinsip kompensasi, maka tidak ada kesalahan pidana keuangan negara di sini. Yang ada adalah kesalahan administratif atau prosedural yang nanti akan diperbaiki. Saya termasuk tidak takut dengan kebijakan yang kemungkinan tidak populer, karena tidak populer itu kalau dijelaskan dengan baik kepada publik itu jadi populer juga ya. Betul ya. Nah kemudian daripada anggaran dana untuk influencer itu tidak jelas, isunya lebih baik dipakai untuk fokus mendorong penerapan protokol yang ketat tadi. Mudah-mudahan kita bisa keluar dan saya berharap dari teman-teman dari saintis bisa cepat juga menemukan vaksin yang efektif walaupun pasti tidak mudah dan pasti Pak Juhairi dan Pak Baktiar dengan senang hati kalau dikontak oleh ombudsman itu. Tentu, dan saya nanti mungkin akan meminta nomornya. Iya. Free time mungkin terutama untuk ketika kita punya problem bagaimana menerapkan protokol ini nanti dengan skema pelayanan publik agar memenuhi kaidah-kaidah tadi. Kami mungkin juga nanti akan konsultasi ke Bang Juhairi maupun Pak Baktiar. Terima kasih. Baik. Itu tadi suara Pak Alam Syah Saragih, dan saya ingin berterima kasih juga kepada teman-teman yang bersetia di jalur Zoom ini. Ada teman di Lampung Barat, ada dari Kuwait, ada dari Palu, ada dari kota-kota lain, dari Bogor. Terima kasih banyak sudah ada di sini, dan buat yang menonton di YouTube juga terima kasih. Tautan YouTube-nya akan di-share sebentar lagi setelah ini, bisa ditonton ulang, dan ini penting karena pembicaraan dari 3 narasumber ini tentu sangat layak kita perhatikan. Mereka punya otoritas masing-masing. Dan bagi para jurnalis yang juga sudah bersetia di jalur ini, terima kasih banyak. Mungkin akan membantu menyebarluaskan pendapat-pendapat yang baik ini. Demikian tadi Perspektif Indonesia Smart FM bersama dengan Populi Center, juga The Match Senayan. Ucapan terima kasih, semoga kita bisa keluar dari masalah ini bersama-sama. Jangan lupa siaran ulang daripada program ini akan dilakukan besok hari Minggu pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Nanti Pak Baktiar serta Pak Juhairi serta teman-teman di waktu Indonesia bagian Tengah dan Timur tinggal menyesuaikan. Kita akan jumpa lagi satu pekan. Saya Ican Lembah, selamat berakhir pekan. Terima kasih. Telah Anda simak Perspektif Indonesia.